Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita Selasa 8 Agustus 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Ia berasal dari keluarga yang sangat saleh, taat beragama. Ibu dan beberapa saudaranya digelari orang kudus. Ia juga nanti setelah menyelesaikan masa hidupnya di dunia juga menjadi orang kudus. Pendidikan awal ditangani oleh pamannya yang telah menjadi seorang imam. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tidak lama kemudian ditapiskan menjadi seorang imam. Hidup imamatnya diberikan atau dibaktikan kepada Tuhan. Pada saat itu, tahun 1203, aliran Albigensianisme sangat kuat dan melancarkan serangan kepada gereja. Ia dengan Bapak Uskup pergi kemana-mana untuk melawan bid'ah Albigensianisme itu yang lahir sekitar abad ke-13 di Perancis. Ajaran ini merongrong iman Kristiani yang mengatakan bahwa yang jasmani itu jahat, mengingkari Tritunggal Maha Kudus, penjelmaan dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ia juga menolak sakramen ibadat yang merupakan ungkapan iman gereja. Maka aliran saat ini merusak banyak gereja dan biara dan menghancurkan patung-patung serta gambar-gambar kudus dan salib. Melihat situasi ini, Dominikus berusaha untuk melawan mereka dengan mendirikan sebuah tarekat religius yang memusatkan pada pewartaan sabda, agar dengan sabda itu orang bisa kembali kepada gereja. Ordo itu dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo para Pengkhotbah atau disingkat OP. Ia dengan beberapa imam dan uskup terus-menerus mengkanter bid'ah sesat ini. Akhirnya dengan usaha yang tanpa henti, dengan cara pergi ke pelosok-pelosok untuk mewartakan kebenaran, ia bersama dengan beberapa rekan dari Ordo Pengkhotbah ini mendapat restu dari Bapak Uskup untuk mendirikan biara kepentingan gereja. Kita bersyukur atas segala usaha Dominikus yang akhirnya meninggal di Bologna pada 6 Agustus
1221 setelah menderita sakit keras. Kesetiaannya luar biasa. Ia memberikan kepada gereja apa saja untuk kebenaran gereja. Sebelum meninggal ia berpesan, tetaplah penuh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk melanjutkan karyanya, mewartakan kebenaran, hidup dalam iman yang benar. Bacaan Ekaristi hari ini bahan permenungan kita. Dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13 sebagai bacaan pertama. Yahweh menegur Maryam dan Harun. Mengapa kalian berani menaruh syak dan terhadap Musa yang adalah nabi yang lain daripada nabi yang lain? Sedangkan di dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan wejangan Yesus kepada ahli Taurat yang mengkritik murid-murid Yesus dianggap melanggar adat istiadat nenek moyang karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Menegaskan bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena kita mendapatkan bahan permenungan yang amat luar biasa. Dari kisah Santo Dominikus, kita melihat bagaimana imam lahir dari keluarga sebagai seminaris dasar persemaian, di mana anggota keluarga dan ibunya dan saudara-saudaranya menjadi orang-orang kudus. Pasti ini situasi keluarga yang amat sangat mendukung untuk beriman. Tidak mencari muka, tidak mencari gosip, tetapi benar-benar mendukung gereja. Maka pertanyaan permenungan pertama, apakah kita menciptakan keluarga yang benar-benar menjadi tempat benih iman bertumbuh, sehingga menjadi keluarga yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, bukan keluarga yang merusak tatanan iman. Yang kedua, dari bacaan yang pertama, karena emosi, karena situasi, karena merasa dikecewakan, maka akhirnya mereka menaruh syak dan prasangka terhadap Musa yang adalah nabi Allah yang benar. Musa adalah nabi yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka pertanyaan kita, apakah kita juga seringkali menaruh syak dan prasangka pada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memajukan gereja? Entah itu imam, entah itu DPPH,
entah itu ketua lingkungan, ketua wilayah, tim-tim dan sebagainya. Karena ego kita, seringkali kita menaruh syak dan prasangka yang buruk pada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Demikian juga bagi mereka yang dipilih oleh Allah, hendaknya menyadari ini adalah panggilan, maka kita jalankan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah sendiri. Yang ketiga, dari bacaan Injil kita diingatkan yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari mulut manusia. Karena dengan kata-kata kita, dengan perbuatan lewat lisan, bisa saja kita membunuh orang, mencelakai orang. Oleh karena itu kita bertanya, apakah selama ini kata-kataku, lisanku sungguh menyampaikan sabda Allah, ataukah justru seperti pedang yang tajam yang bisa membuat orang lain mati? Atau dengan lebih tegas saya katakan, apakah lisan dan kata-kataku membuat hadirnya kerajaan Allah, atau justru semakin membawa orang saling membenci? Harapannya seperti Santo Dominikus mendirikan ordo pengkhotbah, maka dengan khotbah-khotbah itu, dengan lisan-lisan itu, orang semakin terdukung dan semakin mengenal Allah. Kembali saya bertanya, apakah kata-kataku dan lisanku menyejukkan suasana atau membuat suasana semakin gaduh dan keruh? Mari sebagai anak-anak Allah kita wujudkan suasana yang damai, tentram. Akhirnya mari kita membangun diri untuk mendengarkan khotbah Yesus sendiri yang memberikan kedamaian, kesejukan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami Kau mampukan untuk menjadi pengkhotbah ulung dengan lisan, dengan tindakan, dengan teladan, agar akhirnya orang mengenal Engkau, beriman dan diselamatkan. Jauhkanlah lisan kami dari kata-kata yang membunuh, kata-kata yang bisa memecah belah. Untuk itu, anugerah kepada kami semangat rendah hati, agar kami semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan, agar mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar bisa semakin setia kepada-Mu. Untuk itu, dampingi kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, saya masih menghimbau, menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan, kalau perlu tetap pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, booster kedua, agar akhirnya kita semua benar-benar terjaga dari mara bahaya, terutama virus corona. Saya ucapkan terima kasih untuk semua kepedulian panjenengan kepada gereja, sehingga kita
bisa melayani umat dengan baik. Dukungan untuk gereja dapat diwujudkan dalam 3 hal: dengan doa, dengan tenaga, dan dengan dana. Untuk proses pengisian gedung serbaguna tetap saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang telah menyumbang kursi dan dana untuk memenuhi kebutuhan itu. Harapannya di saat ulang tahun gereja kita tanggal 8 September, 1 bulan ke depan, gedung serbaguna sudah bisa dilengkapi. Silakan yang ingin ambil bagian menghubungi saya atau DPPH atau sekretariat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.